Idenya dari saya punya ide itu gini. Yah mah, iki apa tak bikinnya yo. Strategi bisnis aku duwe iki mantep, apik, insya Allah jalan. Cuma punya warung satu, warungnya tidak laku mas. Tak bikinin ndek GrabFood. Di situ itu anti driver itu per jam itu bisa sampai 10 mas. Waktu itu ya mas, orang tua itu bisa dapetin omset itu per hari. Seingatku itu 7 sampai 8 juta mas. Wah, dan aku nggak teko pikir mas. Padahal ide ini sesepele itu loh mas. Aku anti riba mas. Aku belajar dari orang tua aku mas. Dulu orang tua aku sempat jualan tuh rame banget. Modalnya semua dari kartu kredit mas. Pada akhirnya mandek total. Kartu kredit 17 itu mandek jegrek mas. 17? Oh. Muter terus. Ampun deh mas, bicaranya merinding mas. Sumpah, habis nikah usaha hancur. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Usaha saya studio foto berlokasi di Kota Blitar, lebih tepatnya di Jalan Sulawesi, Perum Singgasana Rama, Blok B2 nomor 22, Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan. Saya istri dari Mas Rizky, nama saya Nami Puji AC. Untuk usahanya sama ya berarti ya? Ya. Sama. Jadi background saya itu sebelumnya memang mulai usaha itu dari sejak SD mas. Waktu SMP saya kembangkan ke dunia kreatif. Waktu itu saya seneng bikin pin. Saya bikin pin itu saya jual laku mas. Pinnya pin custom, tapi barangnya dari barang bekas. Sejak SD itu memang sudah suka namanya jualan mas. Karena memang saya itu bukan terlahir dari orang tua yang cukup mas. Jadi kadang cukup, kadang kurang. Uang saku pun pas waktu itu ya ngepres mas. Mulai jualan pin tadi itu juga faktornya karena uang saku sedikit mas, cuma 2.000, 1.000 masuk buat parkir motor. Berarti nggak punya motor berarti ya? Motornya mbah, karena sekolahnya jauh mas. Itu 1.000 nih buat beli makan. Jadi ngepresnya di situ. Akhirnya ada inisiatif buat pin itu dari situ. Dapat untung itu berjalan 3 tahun mas. SMK itu saya ambil jurusan multimedia mas. Itu karena dorongan orang tua mas dulu. Karena orang tua dulu lihatnya anakku kok seneng desain ini, diarahkan ke situ. Dari SMK itu saya banyak belajar mas, dari tempat magang. Jadi sempat ada momen magang itu saya belajar tentang dunia percetakan mas. Jadi yang saya lakukan di studio ini mulai dari pencetakan foto dan lain, saya dapat ilmunya dari magang ini. Waktu saya magang, Delala itu dapat orderan mas, bikin ID card. Sekali bikin tuh untung 300.000 mas. Modalnya 50.000, untungnya 300.000. Wah kita wah seneng. Lanjut lagi, dapat ilmu tentang foto, terus video, broadcast, perfilman itu dari televisi mas. Jadi ada momen magang kedua, jadi saya mengadopsi sistemnya itu dari yang pernah saya jadikan tempat magang dulu. Berlanjut dari situ, masuk momen kuliah mas. Kuliah saya ambil broadcasting. Pada saat itu saya banyak belajar itu sama teman-teman kampus mas malahan. Karena memang kuliahnya itu mutus waktu itu. Nggak selesai? Nggak selesai. Selesai di semester 4 itu karena ada faktor waktu itu kerjaan itu buanter mas. Saya mbabatnya kan di kuliah itu. Dulu itu saya kan sering ngerjain namanya kayak video outbound tuh mas. Travel yang sedang viral itu. Dulu itu saya ngerjain tahun 2015. Pada saat itu orang yang ngerjain video traveling itu masih jarang mas. Dari saya melakukan kerjaan itu mas, kerjaan jadi buanter mas. Jadi se-Jawa Timur itu semuanya masuk ke saya. Mutus kuliah itu karena sangat padat job ini mas. Bingung. Tapi akhirnya saya memutuskan ambil kerja mas. Karena di saat itu saya kuliah itu biaya sendiri. Aku anti riba mas. Aku belajar dari orang tua aku mas. Dulu orang tua aku sempat jualan tuh rame banget. Modalnya semua dari kartu kredit mas. Pada akhirnya mandek total. Kartu kredit 17 itu mandek jegrek mas. 17? Oh. Muter terus. Ampun deh mas, bicaranya merinding mas. Terus di luar batas lah mas, mainnya orang tua aku.
Jadi mainnya kartu kredit, yes, mbuh dapat ilmu dari nggak tahu. Kartu kredit ini oper sini, tapi usaha jalan mas. Akhirnya ada titik ekonomi itu lemah mas, lemah, usaha hancur. Loh, wah saya wis diterjangi debt collector ini. Aku pada itu masih kuliah mas, budrek aku mas diteleponi, diteror mas, diteror dari. Sampai juga diteror. Ya? Iya mas, aku adikku bertiga kena semua mas. Pusing beneran saya. Yang lakuin orang tua, anak ikut pusing mas itu. Saya akhirnya wis aku niati kerja mas. Wis akhirnya tak putusnya ambil kerja, kuliah berhenti. Wis akhirnya dari situ jalan sampai akhirnya ngalamin juga namanya penurunan. Sepi karena waktu itu ada perubahan tren marketing mas. Dulu kan sempat peralihan marketing sing biasa door to door, terus akhirnya ada peralihan marketing digital Instagram gitu. Nah itu loh, peralihan di situ aku putus mas akhirnya. Pekerjaan itu sepine dari dapetnya 10 turun ke 5, 3, sampai akhirnya nggak ada sama sekali pekerjaan. Soalnya dulu cuma mengandalkan kartu nama sama BBM sama nomor HP mas. Akhirnya di situ saya itu ngalami konsentrasi dalam pekerjaan pecah mas. Sudah pecah, bingung. Kebetulan waktu itu saya juga habis nikah, usaha hancur. Wah, habis nikah malah hancur. Wah, aku pusing mas itu. Saya berani nikah itu karena usaha udah jalan. Nah, habis nikah malah hancur. Wis ndak hitungan tahun mas. Pas sebelum nikah itu ada job masuk dikit manten. Sempat beralih ke wedding juga. Terus ini yang foto saya ngedit dulu. Habis itu nggak ada sama sekali. Habis itu ini masih inisiatif driver Grab. Kok terpikir ngojek itu gimana mas? Itu sudah posisi kepepet mas. Ngojek itu saya ya nggak bisa los. Soalnya saya memang karakternya gini mas. Kan dulu jobnya yang dulu itu kan sering keluar kota mas. Saya naik sepeda motoran. Sebelum kepikiran beli mobil ini, pikirnya foya-foya mas dulu, akhirnya geton akhirnya sekarang. Dulu memang enak mas, yes, posisi orang tua aku nganu mas, orang tua aku susah itu. Dulu kerja kan yes, rada abot, maksudnya nggak sering. Pas waktu rame-rame nih orang tua itu aku nggak nganu mas, nggak terlalu kepikiran dulu. Baru langsung tiba break itu lah aku langsung mikir ini kayak karma ya. Aku nggak terlalu lihat orang tua lek ngewangi kayak ngono, nggak kepikiran pas rame-rame nih. Nah gitu akhirnya aku ngoco mas akhirnya. Ngocok dari situ akhirnya wis mulai kerja di Blitar tapi belum ada pandangan kerja. Wis pokoknya pulang dulu. Akhirnya istri resign pulang ke Blitar. Di Blitar itu saya bingung pandangan kerja apa, bingung, tidak punya bayangan. Itu posisi aset sudah habis mas. Aset dulu yang pernah dibeliin kamera, beli komputer kayak kamera besar, kamera kecil, tripod dan lain-lain, lensa habis buat bantu nyaur utang orang tua. Soalnya tidak tega mas. Orang tua dulu pikirannya mau ngedol omah ya, mau ngedol motor ya, wis bingung mas. Ada keajaiban mas. Grab saat itu tiba-tiba itu ojol waktu itu sempat sedang jaya-jayanya. Tiba-tiba omset orang tua itu naik drastis, tapi saya masih posisinya ngenes tapi. Orang tua naik drastis, tapi saya ikut seneng mas. Senengnya gini, idenya dari saya punya ide itu gini. Yah mah, iki apa tak bikinnya yo. Strategi bisnis aku duwe iki mantep, apik, insya Allah jalan. Cuma punya warung satu, warungnya tidak laku mas. Tak bikinin dek GrabFood 7 resto, namanya nasi pecel ini, geprekan ini banyak mas. Titiknya satu. Di situ itu anti driver itu per jam itu bisa sampai 10 mas. 1 jam 10 antrian mas. Waktu itu ya mas, orang tua itu bisa dapetin omset itu per hari seingatku itu 7 sampai 8 juta mas. Wah, dan aku nggak teko pikir mas. Padahal ide ini mek sesepele itu loh mas. Mek bikin beberapa nama di Grab. Berat itu misal cari nasi pecel gitu ya. Sudah tak kasih nama nasi pecel Bu Fatma, nasi pecel mongah-mongah. Jadi satu jenis makan bikinku nama itu bisa 3-4 mas. Di titik yang sama? Titik yang sama. Bikin ayam bakar itu ayam bakar Bu Fatma, ayam bakar madu, ayam bakar Banjar gitu mas bikinku. Jadi satu masakan saya bikin nama banyak mas. Jadi bisa jaring itu customer banyak. Itu loh saya nggak nyangka aku di situ. Itu nggak sengaja itu saya belajarnya itu nganu mas. Pas posisi nge-Grab aku mas. Tiba-tiba di jalan aku kepikiran permainan monopoli itu loh mas. Monopoli itu kan punya rumah banyak, tapi kok orang bayar pajaknya di sini permainan monopoli biasa itu loh. Punya uang dari pembayaran pajak tiap orang lewat. Akhirnya aku kepikiran dari situ mas. Aku bikin resto namanya beda-beda. Aku berarti bisa jaring orang banyak. Itu saya terapkan di studioku mas. Oh gitu. Makanya kok di pinggir jalan ini kok bisa jaring banyak. Itu awalnya dari situ. Di perumahan. Tapi di sini mainku permainan nama. Yang kedua permainan lokasi. Nama-nama di lokasi Google Maps tuh mas.
itulah kebetulan momen itu wedding tiba-tiba rame mas. Tiba-tiba rame. Tiba-tiba rame. Ya wis semuanya banyak kebetulan tok ini wis keajaiban Tuhan mas. Kebetulan tiba-tiba weddingan rame, saya di calling teman-teman mas. Mas sih ini bantu wedding ini. Wis siap berapa? Wis ndak ngarani. Yang penting aku budal kerja bayar piro-piro tak tompo mas. Sempet waktu itu wedding itu cuma dibayar 50, 100 ribu, 150 wis aku berangkat mas. Wis pokoknya yang penting aku kerja dulu, tapi waktu itu belum punya kamera. Kameranya udah tak juali dulu. Yang punya kamera cuma adikku mas. Tapi saya ngaku sama vendor-vendor itu, kameraku mas, ini gimbalku mas. Aku cuma ngakunya gitu. Soalnya gini, kalau tahu itu punya pinjaman, orang mau ngasih kerja kan nggak tego mas. Karena kan sewanya kan mahal tuh mas. Adikku itu udah tak petung mas, alatmu tak aku yo. Jadi ngeliat konco-koncoku nganu ya semua bahanku yo. Aku tak mbabat dalan dhisik gitu akhirnya. Saya mbabat dunia wedding di Blitar itu dari situ mas. Akhirnya saya banyak teman mas. Umumnya orang freelance itu ya mas, paling sebulan itu cuma dapat job itu 10 sampai 20. Wis rame lah Wis itu. rame pol mas. Kelasnya freelance tuh rame pol. Saya tuh bisa sampai dapat job 40 mas. Karena gini mas, kuncinya satu mas. Saya tiap ada temen orang tanya-tanya ya mas, saman berapa mas freelance? Saya ngikut mas, ndak pernah ngarani. Pokok dijatok wis marem aku mas. Wis tau piro-piro saman sak mampune mas, aku bantu siap. Wis pokoknya saman calling aku budal mas. Wis saman ndak usah tekon regoku piro piye-piye, aku budal mas, tak ewangi. Aku mek gitu tok mas rumusku. Pokoknya aku berangkat jujur, kan kadang kan dunia freelance kan paling anti kalau sama namanya orang nyeleding tuh mas. Dulu pernah ngalami gitu mas aku, dulu banget masih pertama. Dari situ jobnya semakin banter, disusul dulu studio udah nyicil dari lama mas sebetulnya, dari 2017. Barang kecil-kecil tapi akhirnya banyak modal itu dari freelance mas. Sampai seringnya itu tak kumpulin, akhirnya banyak modal tak cicil satu-satu. Sebulan sekali tak beliin kursi, tak beliin karpet, ngecat itu masih bisa, tapi belum bisa full loss langsung bleng gitu, belum bisa renov itu belum bisa. Akhirnya tapi waktu awal-awal dulu freelance juga belum rame, baru bisa nyicil properti banyak itu ketika freelance udah jalan. Kan freelance semakin rame, nah itu mulai saya cicil mas, beli kamera, terus setelah itu beli kursi, beli background, ngecat ini, beli komputer, nah itu mulai saya cicil dari freelance itu. Tapi studio belum bisa jalan, akhirnya istri mas yang tak koordinasi. Istri itu sangat berperan banyak mas di studio. Awal mula studio ini berdiri itu sangat-sangat banyak momennya. Jadi pertama dilalah ya mas, dulu saya sempat freelance, kebetulan waktu itu dapat jadwal itu tanggal berapa gitu, tempuk sama studio mas. Satu hari dapat freelance 1, studio jobnya ada 5, 4 mas. Wah pusing mas, aku wis ndredeg, bingung, koplok. Akhirnya istri wis tak ajarin mas. Semalam itu mas, belajar motret, wah istri sampai nangis mas. Nangis itu nangis bingung, sulit. Ada anak juga, kan masih bayi mas anakku. Setahun lah. Setahun ya? Mulai jalan. Karena belajar dari nol mas. Istri itu nggak tahu kamera kayak gimana, mau setting juga nggak tahu. Edit aja. Sebelumnya udah tak ajarin, tapi pakai kamera sing baru mas. Kamera sing baru kan enak. Gini tetap bisa lah. Ganti kamera jadul mah pusing mas. Wah, ini like operatornya nggak canggih, nggak jadi mas fotonya. Ternyata betul mas. Istri biar cerita sendiri. Wah ini seru mas ini. Apa ya? Kameranya dulu kameranya itu Canon 550. Jadul mas itu. Itu nggak ada. Jadul. Kompas. Nggak ada kompas. Kan belajarnya dulu kan langsung ada pakai kompasnya yang hijau-hijau garis itu. Lightingnya juga, kok nggak bisa nyala. Telepon ini sama freelance teleponnya, flashnya macet. Ini remote ini, jadi belajar juga pas posisi orang-orang udah datang. Itu selesai belajar make up, pulang langsung nyiapin studio jam 11. Setting background sendiri itu nggak ada yang bantu. Kameranya kok jadul ini, gimana kan dibawa ini freelance yang satu. Posisi ini kan anak masih setahun kan kadang gendong, kadang nurun. Kadang rawat, tapi tak duduknya gini. Duduknya mau, mas. Nanti kalau udah dia mau berdiri, nyambi dulu. Bilang mbak dulu, mbak maaf bentar ya. Gitu. Tapi tak jeda dulu. Terus belajar itu yang jadul kan belum belajar, cuma semalam. Panik juga, flashnya nggak bisa nyala, panik. Mbak Ekan udah keburu-buru siang, terus jepret, miring semua. Miring semua, warnanya nggak jadi. Terus properti semua itu nggak dapet, kepotong, kakinya kepotong, soalnya miring banget. Terus udah selesai foto, saya video call ayah. Ya, ini fotonya udah jadi, tadi Mbak E seneng. Kan pas pulih di sini seneng, tapi kan nggak tahu. Tapi gini mas, momennya uniknya gini, istriku telepon.
ya Mbak seneng kok ya guyang-guyu Pak aku wis alhamdulillah wis gitu toh Mas. Mbak seneng ya guyang-guyu, milih sampai bingung gitu Mas. Wis alhamdulillah aku batinku setelah itu kan di-upload Google Drive Mas. Kira ya diloan fotone. Tak lihat Mas, Allahu Akbar. Aku kayak gitu toh Mas. Wah, lah iki Satu kali itu fotone kesemurat-maret. Aku wis ya Allah ki Mbak Eko piye lek ngomong aku wis bingung Mas. Malam-malam. Iki piye iki aku wis bingung tok Mas. Mek batin tok, itu batin tuh ada lek 2 hari apa 3 hari ya. Mek ngobrol sama si fotone diapakne iki. Aku bingung, aku wis mek gitu tok Mas. Bingung betulan Mas. Kayak itu piye ya aku mek weteng kuwi sewenep Mas tiap balik kepikiran kuwi senep Mas langsungan. Pada akhirnya istriku tak bilang, Mbak itu enggak seneng, tapi bingung milih yang bagus yang mana. Aku mek gitu tok Mas. Enggak ada yang dipilih. Tak bilangin gitu istriku nangis Mas. Nangis aku ya bingung ya merasa bersalah tapi ya salahku deh aku nyanggupi aku gitu Mas. Akhirnya dari situlah ya itu kesalahan bersama Mas. Tapi dari tragedi istri saya itu Mas, itu menimbulkan inovasi baru Mas. Inovasinya itu dalam bentuk editing Mas. Jadi studio itu modal minim tapi bisa hasilnya kayak studio yang budgetnya banyak Mas. Kalau saya nyebut studio ini modalnya minim banget Mas. Startnya itu minim banget. Ragat satu background itu bisa mengeluarkan budget tuh 5-10 juta Mas. Kan beli properti belinya mahal Mas, ongkos tukang dan lain. Tapi di situ itu cuma beli properti aja. Kayak properti itu dulu dikasih teman Mas kebetulan, kasih teman terus tak buat bikin studio itu. Jadi, nah yang bikin inovasinya itu keren tuh gini Mas. Karena ada kesalahan itu, akhirnya saya berpikir, ya cara niki fotonya panggapi. Gitu dong Mas. Akhirnya tak edit satu-satu Mas, tak tempel ini, tak tempelin tuh. Itu mikirnya seminggu Mas aku. Satu foto itu seminggu Mas mikirnya. Akhirnya aku eksperimen Mas. Tak coba tanya, "Iki piye? Lek tak edit ngene piye?" "Apa iya? Iki kayak studio ning nggone luar negeri ya." Masa tau aku, "Oh ya wis ngene iki enak gipsum gitu loh Mas." "Ya, kowe kok iso ya mau kene nih?" Sembuh pokoke tak template-template nih iki semoga-moga iso. Akhirnya dari situ Mas, aku bisa nemuin gipsum tanpa harus masang di tembok. Cukup tak edit tok. Jadi studio itu banyak yang tanya, "Mas, gipsumnya kok bisa rapi toh Mas? Ngedit Mas, lagi ngedit gimana?" Ya tak edit Mas, pokoknya tak edit wis prosesnya panjang. Dulu prosesnya panjang Mas. Tapi sekarang setelah tahu rumusnya, 5 menit udah jadi Mas. 2 menit udah jadi, wis gitu dok. Dari musibah yang tak alami itu Mas, sing bikin studioku maju Mas malah. Dan akhirnya itu iki kayak studio dikasih jeneng itu masih awal-awal Mas, awal-awal tak kasih nama studio foto kekinian nomor 1 di Blitar Mas. Wes itu pede nggak pede tak pede ini Mas. Aku raguku kan karena studioku cilik, parkir sulit. Itu Mas, studio sempit, parkir sulit. Wah, itu wes terkenal di antara anak-anak Mas. Studio sempit, parkir sulit. Wes itu yang terkenal dulu. Anak-anaknya sampai gojloki Mas. "Ki, studiomu ini kekinian." Wah, aku izin Mas. Nomor 1, kan dikatakan izin Mas, berangkat bedi kan owner studio kekinian nomor 1 datang, wah izin Mas waktu itu. Izinnya kan gara-gara tinggi gojlokan bocah-bocah toh Mas. Akhirnya sempat izin, tak hapus Mas, nama kekinian itu. Adikku komplain Mas, "Nyapa tulisannya studio kekinian nomor 1 di mau ilangi." "Izin aku digojloki cacah aku gitu tuh Mas." "Ojo mau ilangi Mas, itu lek mau ilangi, orang itu keyakinannya berkurang." Tak pikir-pikir lagi Mas, wong moro foto apa gara-gara kalimatku ya. Aku sampai mikir gitu. Adikku bilangin, "Kuwi selen kono, lek we pede, wong iki arepe foto ya pede." Aku mikir gitu. Kepedean tuh penting berarti. Tapi ki kepedean lho, Vi. Ora apa-apa, wis tak pede ya. Tak tulis lagi, Mas. Tak balikin lagi, tak tulis lagi. Akhirnya disitulah momen dimana studio itu mulai naik lagi Mas. Dari situlah saya studio itu banyak perubahan. Kan itu tak ambil alih Mas. Bagian eksekusi ke customer itu saya semuanya. Mulai dari strategi marketing, bikin kontennya juga, manajemen IG itu tak ambil semuanya Mas. Nanti bagian metung deal-dealan klien, keputusan semua ke istri Mas. Dari situ saya mulai fokus ke studio, gimana caranya studio itu rame Mas. Karena studio kan di dalam perumahan, diakses sulit karena nggak di pinggir jalan raya. Dari situlah saya belajar namanya digital marketing Mas. IG, TikTok, Google Map, terus tak pelajari semuanya Mas. Lek ini belum berhasil, berarti kurang lek belajar. Terus gitu tok Mas. Sampai ilmu psikologi orang tak pelajari Mas. Wah beneran Mas itu Mas. Orang tanya PL, press list paket harga. Jadi misal orang tuh tanya, "Mas saya mau foto keluarga, harganya berapa? 200.000, itu langsung lepas Mas. Tapi kalau bikinnya PL itu banyak pilihannya ada 5, nggak lepas Mas. Orang itu secara tidak langsung
pikirannya itu terkunci di situ Mas. Milih A, B, apa C, apa D ya. Tapi pikiran cuma satu paket harga, coba ngecek studio lainnya. Akhirnya saya coba paket harga itu ya Mas, kurang lebih 3-6 bulan ya. Tiap ada orang tanya paket harga ganti lagi. Ada orang tanya lagi, ganti lagi. Jadi tes percobaan paket harga itu banyak sekali Mas. Akhirnya paham ini itu tak praktekkan. Jadi progresnya studio itu Mas dari mulai foto itu dapat 5 orang sampai bookingan itu naik ke 500 bookingan Mas. Jadi progresnya itu bikin studio cepat karena dulu banyak pengalaman yang dulu-dulu itu Mas. Jadi bagi saya itu kegagalan itu sebuah pelajaran yang sangat mahal Mas. Karena kan kalau gagal itu modal dulu Mas, modal gagal. Lah itu Mas yang mahal Mas. Mungkin kalau dihitung-hitung ya wis bisa buat beli rumah mungkin Mas gagal itu Mas. Banyak Mas. Wah dari gagal itu jangan luar biasa Mas. Yang paling banyak itu foto apa sih Mas? Nah gini Mas, kebetulan itu di kota saya Mas, studio itu yang menyediakan foto keluarga Mas. Sedikit sekali Mas yang menyediakan foto keluarga, foto couple itu sedikit. Kebanyakan studio kan menyediakan foto pas foto ya rata-rata. Kayak foto buat persyaratan formal itu aja. Tapi di sini kan saya menyediakan semua foto studio itu bisa Mas. Foto produk, foto keluarga, foto ini bisa. Tapi di sini tuh paling banyak itu foto itu Mas, grup dan foto keluarga Mas. Ini Mas yang bikin rame tiap hari Mas. Karena dari foto grup itu biasanya ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Ini besok itu dia balik lagi bisa bawa 30 orang, 5 orang gitu Mas. Jadi semakin banyak lagi nanti. Sekarang berapa orang Mas karyawannya? Di Blitar ada 4, di Nganjuk aja 2, di Ngale ini mau ada 3. 9. Selama studio ini berjalan Mas, saya itu kan niteni momen Mas. Momen ramenya studio itu momen apa aja tak titeni. Tak list Mas, ini. Jadi aku buka studio, berarti momenku pas ini. Kalau nggak momen itu aku nggak buka Mas. Karena memang di momen itu, trafficnya itu naik banget Mas. Kan tak lihat dari folder, pas folder bulan ini, banter. Bulan ini banter. Tak lihat, teman-teman tak tanya, bulan ini mau bulan apa? Bulan ini, tak catat Mas itu. Jadi bulan-bulan ini saya itu udah tahu lama sebetulnya Mas. Dari zamannya saya membabat videographer gathering outbound dulu. Tapi saya kan detailnya seperti apa kan belum pernah tahu. Karena cuma denger cerita aja tapi belum pernah action. Actionnya di studio yang di Blitar ini. Akhirnya tiap buka cabang momennya tak pasin, makanya progresnya bisa cepat Mas. Kalau bukanya ngasal mungkin progresnya nggak bisa secepat buka yang sekarang ini gitu Mas. Galek, kalau buka di Galek itu kenapa? Satu, itu saya pengen naik nih gaji nih anak-anak ini Mas. Karena kan anak-anak juga ikut udah lama tuh Mas. Dari mulai babat sampai jadi. Intinya saya itu kerja aku sejahtera, sing uangnya aku ya sejahtera Mas. Jadi harapanku gitu, dengan aku buka di Galek ini Mas, menambah pendapatan toh Mas, jadi bisa buat naikin gaji anak-anak. Kok ambilku di Galek kenapa? Karena cari yang komputernya sedikit, yang kedua cari tempat trennya itu yang belum terlalu maju banget. Kalau trennya belum terlalu maju banget, itu kalau kelasnya studio foto itu geraknya agak cepet Mas. Tapi kalau enggak, sebaliknya malah kita yang ngedukasi kliennya dulu. Kadang gitu, kadang sebaliknya. Omsetnya itu kalau keseluruhan ya Mas, itu bisa mencapai 60-70 mungkin Mas. Sebulan ya? Sebulan. Padahal itu jasa loh ya, jasa kan banyak Jasa. untungnya. Saya aja ya Mas, terus terang nggak nyangka Mas, kok bisa dapat uang sebanyak itu loh Mas. Dulu itu aku megang uang 1 juta, nggak pernah Mas. Paling tabungan tuh 1 juta kurang dikit 900, tabungan gitu. 800. Mbak, menurutmu itu suamimu itu gimana? Pekerja keras, Kerja keras ya? tanggung jawab, sabar banget. Orangnya tuh gigih, pekerjaan apapun mau, yang penting dia kuat. Menghadapi ide-ide yang nyeleneh itu gimana menurut Mbak? Ide Dulu sering gini. random banget itu. Random banget dulu, kayak mungkin kalau bukan saya mungkin udah pasrah ya. Kayak uang itu saya nabung 2000 dulu gitu. Terus pulang dari Grab, "Mah, ayo buka kutu." gitu. Nah, tabungannya masih 800 loh ya. Gak apa-apa wes ditukokne alat sih. 800 itu nyicil pancinya. Tapi kan uangnya habis, tapi kan alatnya tersisih dulu sama belajar. Nanti ada uang lagi. Nah, itu saya nggarai nopo kaget. Istri baru pegang uang, terus hilang lagi, pegang uang, hilang lagi, pegang uang, hilang lagi.
Mungkin kalau istri yang lain, wah ngurung tuku klambi wis juga ya. Ada uang, kumpul lagi kan dulu ngumpul ini nggak bisa langsung banyak ya. Baru banyak kan udah punya studio itu baru bisa nabung. Tiap ada ide muncul harus dilaksanakan. Oh gitu Ya, mah nasi goreng, oke. Martabak, oke. Tapi nunggu dana ya. Katbian kan kalau kan manajemen uang kan teliti ya. Jadi tahu perkumpulan 800.000 itu nunggu berapa bulan. Nunggu sih ya 3 bulan. Oh ya wes ya. Nunggu dulu ya 2 bulan ini langsung dibelikan nanti sama suami. Bilang suami 800.000 ya. Oh yes, tumbasnya panci sih. Dan ditaruh dulu, beli yang lain ditaruh dulu. Habis itu produksi. Gagal lagi ya nabung lagi. Tapi saya percaya suami saya pasti bisa. Mbak, kalau titik terendah dalam hidupmu apa? Titik terendah itu pas di posisi pulang ke Blitar. Aku dulu pas masih ikut orang itu ada sempat pinjam bosnya dulu, soalnya di Malang coba, ini juga nyeleneh juga, habis nikah minta buka laundry di Malang, soalnya dia pengalaman di kos dulu laundry banter lah ya, ayo buka laundry, tapi saya masih kerja di orang, saya pinjam modal di bos saya, waktu itu 6 juta, ayo buka, gak jalan. Masih nunggak 3 juta aku resign. Terus tabunganku tak kasih bosku 3 juta, masih ada tabungan 2 juta. Posisi itu suami kan nggak ada tabungan, udah nggak kerja ya, kerja cuma Grab itu. Pulang ke Blitar, ikut mertua, bingung cari kerja apa. Terus setelah di sini 2 minggu ternyata hamil ini. Terus di keadaan hamil kayak ekonomi kan sama sekali belum ada pemasukan. Terus gimana ya ini nanti kelanjutan hamilnya. Terus ternyata juga ini keluarnya sesar. Pada saat itu kan biaya operasi kan banyak, sekitar 12 juta. Tabungan cuma 8 juta. Terus muter cari uang gitu susah lah ya. Terus makan aja kadang mau mie ayam gitu, nabung dulu mau mie ayam 7.000 2 hari nanti makan mie ayam gitu. Jadi kalau inget itu susah sih ya, tapi senengnya kalau suami mesti memastikan makanan saya, maksudnya walaupun apapun itu sama sambal pun pokoknya yang penting kita makan gitu. Poin dari apa yang sudah saya jalani sampai sekarang ini ya Mas, bagi saya itu yang terpenting adalah semangat kerja keras. Yang kedua itu kalau udah gagal jangan menyerah, coba lagi. Nanti kita itu akan dapat itu Mas, ilmunya itu dari kegagalan. Gagal itu adalah guru terbaik Mas kalau di dunia pekerjaan. Kesalahan-kesalahan itu merupakan guru terbaik bagi saya. Saya Muhammad Rizky dan saya Nami Pujiasih, kami dari Storyline Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.